Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan Islam di wilayah atau di benua Asia. Sekarang kita akan berlanjut ke perkembangan Islam di benua Afrika. Ya, setelah kita review sedikit tentang yang di Asia kemarin, kita sudah membahas beberapa negara yang bagaimana Islam berkembang di sana. Yang pertama di negara Taiwan, ya, negara Jepang, Cina, dan yang terakhir kemarin ada negara Korea. Ya, kita lihat dari beberapa negara tersebut, ya, dari keempat negara tersebut, Islam menjadi agama yang minoritas di sana. Walaupun alhamdulillah di beberapa negara tersebut ada progres yang cukup signifikan terkait dengan populasi penduduk Muslim di sana. Walaupun penduduk Muslim di sana bukan berarti Muslim dari pribumi, tapi berasal dari pendatang atau dari imigran, ya, itu patut kita syukuri. Alhamdulillah, semoga Islam di benua Asia bagian timur terus berkembang dan berjaya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kita pada hari ini tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Baik, berdasarkan wilayah benua Afrika terbagi beberapa kawasan, ya, dibagi menjadi beberapa kawasan. Yang pertama adalah wilayah Afrika Utara. Ya, Afrika Utara terdiri dari Mesir, negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan, dan Maroko. Ya, negara-negara tersebut berada di utara bagian benua Afrika, yang berada juga di Gurun Sahara. Ya, kalau kita lihat di petanya, ya, ini Maroko, Tunisia, Algeria atau Aljazair, ya, Libya, dan Mesir. Ya, ini menjadi negara Afrika bagian utara yang berbatasan langsung nanti dengan negara Spanyol, ya, ada Italia, ada Yunani di sini, dan juga berbatasan juga dengan benua Asia. Seperti di Mesir berbatasan dengan negara Arab Saudi Arabia. Yang kedua, wilayah Afrika Barat meliputi daerah selatan Gurun Sahara hingga pesisir Samudra Atlantik dan Teluk Biafra. Negara di wilayah ini adalah Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast atau Pantai Gading, ya, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Ya, ini yang berada di Afrika bagian barat. Ya, bagian sebelah sini nih. Ya, Mauritania, Senegal, Guinea, Pantai Gading sini. Ya, mereka berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Ya, ada Cape Verde di sini, di negara kepulauan. Ada juga Nigeria. Ini masuk dalam Afrika bagian barat. Sekarang lanjut. Ketiga, ada wilayah Afrika Timur yang meliputi daerah di selatan Gurun Sahara hingga ke pesisir Samudra Hindia, ya, Afrika bagian timur. Kalau tadi sebagai bagian barat, ini bagian timurnya, yaitu ada meliputi negara-negara di daerah tanduk Afrika. Negara di wilayah ini adalah negara Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, dan Sudan Selatan, serta Tanzania dan Uganda. Ya, ini wilayah Afrika bagian barat. Tadi, sekarang wilayah Afrika bagian timur. Tadi sebelah sini nih, dari mulai Sudan, ya, Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi sampai ke arah bagian Madagaskar yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ya,
Afrika bagian timur, ya, atau tanduk Afrika, sebelah sini tanduk Afrika. Negara Somalia, Djibouti, ya. Lanjut, yang berikutnya, Afrika Tengah terdiri di wilayah hutan hujan tropis, yaitu di wilayah Kongo dan sekitarnya. Wilayah Afrika Tengah meliputi negara Angola, Kamerun, Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Republik Kongo, dan negara kepulauan Sao Tome dan Principe. Itu berada di wilayah Afrika bagian tengah nih. Ya. Sampai Angola nih, Angola, Tanzania, dan Republik Afrika bagian tengah. Yang kelima, Afrika Selatan, ya. Wilayah ini berada di ujung selatan bagian benua Afrika yang meliputi daerah Gurun Kalahari, ya, Gurun Kalahari. Negara di wilayah ini adalah negara Botswana, Lesotho, Namibia, Republik Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe, ya. Jadi kalau di bagian selatan nih, yang berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, bagian selatan, ya, bagian ujung. Afrika Selatan, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Lesotho, ya, ini berada bagian selatan. Baik, benua Afrika, ya, mungkin bagi sebagian orang masih dianggap sebagai benua yang tidak terlalu banyak orang Muslim tinggal di sana, ya. Tapi ternyata faktanya benua Afrika adalah satu-satunya benua yang penduduknya mayoritas Muslim, ya. Dari kelima benua yang ada di bumi, yang ada di dunia ini, ya, benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang mayoritas Muslim penduduknya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita lihat lagi, kehadiran agama Islam di Afrika tidak bisa dilepaskan dari sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Tentunya masih ingat bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya pada tahun kelima Hijriyah dari kenabian, beliau memerintahkan beberapa orang sahabatnya yang berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang ini di wilayah Ethiopia. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, diminta oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah pertama kali hijrah ke negara Habasyah, wilayah Habasyah, yaitu di Ethiopia. Ya, Ethiopia kalau dilihat dari peta, ada di mana dia? Ada di bagian Afrika bagian timur, ya, dekat dengan tanduk Afrika, berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Saudi Arabia serta Yaman sebelah sini. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan-penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam di sana. Selain itu, pada sekitar tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah seruan masuk Islam kepada Muqawqis, ya, penguasa Mesir, gubernur Romawi bagian timur. Perkembangan Islam di wilayah Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi, Islam sudah masuk ke wilayah Mesir dibawa oleh Amr bin As yang menjadi gubernur bagian Mesir, ya, dan berkembang ke wilayah Barqah dan Tripoli pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dilanjutkan pada tahun 708 Masehi pada awal pemerintahan Walid bin Abdul Malik, kepemimpinan Afrika Utara di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair, Afrika Utara mengalami perubahan sosial dan politik yang cukup signifikan. Penyebaran dakwah Islam berhasil sangat luar biasa. Itulah sebabnya sebagian sejarawan menganggap Musa bin Nusair sebagai penakluk yang sesungguhnya atas Afrika Utara. Ya, ini sangat menarik. Kalau tidak salah Musa bin Nusair itu di kerajaan Bani Umayyah. Ya, kalau tidak salah, ya. Tolong koreksi kalau ada kekeliruan.
di kerajaan Bani Umayyah itu Musa bin Nusair diperintahkan ya untuk ekspansi memperluas wilayah Islam ke wilayah Afrika bagian utara. Ya, di kelas 11 kita sudah pernah belajar tentang bagaimana di masa periode Bani Umayyah dan Abbasiyah Islam begitu luas pencapaiannya dalam hal ekspansi wilayah untuk memperluas wilayah Islam. Dan sebagian sejarawan tadi di sini ya menganggap bahwa beliau Musa bin Nusair sebagai penakluk yang sesungguhnya di Afrika bagian utara, yang melanjutkan dari tongkat estafet dari siapa tadi di atas ya, Amr bin As. Ya, Amr bin As yang ketika kekhalifahan Umar bin Khattab ditunjuk oleh beliau langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai gubernur Mesir ya, yang banyak sekali cerita kisah di dalamnya bagaimana kepemimpinan dari Amr bin As dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sementara itu, Islam juga telah mencapai wilayah Afrika bagian barat pada masa kepemimpinan Uqbah. Wilayah sub-Sahara ini memang pernah menjadi saksi kejayaan peradaban Islam. Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Biladul Sudan, itu sempat berdiri dinasti-dinasti Islam. Bahkan di kawasan Afrika bagian barat juga pernah berdiri perguruan tinggi berkelas dunia, yaitu Universitas Sankore. Secara formal, Islam masuk secara besar-besaran di wilayah Afrika Barat pada masa kekuasaan dinasti Al-Murabitun tahun 1091 sampai 1147 Masehi dan Al-Muwahhidun 1147 sampai 1228 Masehi. Selama kurang lebih 50 tahun sebelum kedatangan Islam, daerah tersebut dijajah oleh Bizantium. Pada penghujung kekuasaan Bizantium di Afrika Utara, Islam mulai masuk dan tersebar di wilayah Sudan termasuk di wilayah Afrika bagian barat yang dibawa oleh para pedagang Berber Muslim. Menurut Profesor Ar-Rahman Idoi, seorang guru besar pada berbagai universitas di Afrika, Islam mencapai wilayah Savana, Afrika bagian barat pada abad ke-8 Masehi. Menurutnya, ajaran Islam mulai diterima oleh dinasti Diaogo dari kerajaan Tekur pada awal tahun 850 Masehi. Sementara Margery Hill, sejarawan dari Stanford University, Inggris, menjelaskan bahwa Islam menyebar di Afrika Barat secara bertahap dan kompleks. Ya, menurut Margery Hill, ada 3 tahap perkembangan Islam di wilayah Afrika bagian barat, yaitu tahap penahanan, yang kedua tahap pembauran, yang terakhir tahap reformasi. Ya, di benua Afrika banyak negara yang penduduknya mayoritas Muslim, ya, seperti negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair atau Algeria, ya, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang minoritas Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Kalau dilihat dari persebaran wilayahnya, untuk negara-negara yang mayoritas Muslim sepertinya berada di wilayah utara, barat, dan sebagian di wilayah timur. Ya, untuk di wilayah tengah dan selatan, kalau dilihat dari data di sini, penduduknya tidak lagi menjadi mayoritas Muslim di sana. Oke, untuk penjelasan pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan. Nanti kita akan bahas satu demi satu negara yang sangat berpengaruh Islamnya, ya, di benua Afrika. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.